Hai semuanya, perkenalkan nama saya Arima Cahyaningrum. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi mengenai keberagaman bangsa Indonesia melalui sebuah media pembelajaran yaitu Minmap. Ini merupakan contoh media pembelajaran Minmap yang telah saya buat. Terdiri dari 5 provinsi, yang setiap provinsi terdapat 3 materi yang akan saya bahas, yaitu mengenai pakaian adat, rumah adat, dan tari tradisional. Untuk provinsi yang pertama yaitu Provinsi Aceh. Pakaian adat Aceh. Pakaian adat Aceh wanita adalah Daro Boro. Pada bagian pakaian adat Aceh wanita ini memiliki bagian-bagiannya tersendiri, yaitu baju kurung, celana cekak musang, penutup kepala, dan juga perhiasan. Sedangkan pakaian adat Aceh pria adalah Linta Baro. Pada pakaian adat Aceh pria ini memiliki seperti baju meukasah, celana silueu, sartung ijo, baju silewedan, penutup kepala, dan perlak pendiri. Adapun bagian-bagian yang terdapat pada baju Linta Baro adalah baju meukasah, celana meukasah, tutup kepala untuk Aceh. Rumah adat Aceh. Rumah adat Aceh biasa disebut dengan rumah krong bade. Rumah adat ini berbentuk rumah panggung yang dibagi menjadi 3 bagian utama dan bagian tambahan. Rumah panggung tersebut biasanya dibangun dengan tinggi 2,5 meter hingga 3 meter di atas permukaan tanah. Jumlah anak tangga yang ada di rumah adat krong bade ini tidaklah sembarang, di mana harus berjumlah ganjil antara 7-9 anak tangga. Pembagian rumah adat Aceh adalah rumah bawah, rumah depan, rumah tengah, dan rumah belakang. Tarian adat Aceh. Tarian adat Aceh adalah tari saman. Tari saman merupakan tarian khas Aceh yang dulunya merupakan tarian etnis suku Gayo yang menjadi suku tertua dari pesisir Aceh. Pada saat itu, tari saman digunakan sebagai media menyebarkan agama Islam dan untuk sekarang lebih bersifat hiburan dan sering diperlihatkan dalam festival kesenian di mancanegara. Tarian Aceh ini dimainkan oleh 9 atau bahkan lebih, namun harus berjumlah ganjil. Dalam tarian ini, semua penari akan bergerak sangat seragam dan gerakan dianggap sebagai klimaks ketika penari mengangkat tangan mereka ke langit dan memegang tangan temannya di sampingnya. Untuk provinsi yang kedua yaitu Sumatera Utara. Pakaian adat Sumatera Utara yaitu pakaian adat suku Melayu. Ciri khas busana tradisional di suku ini hampir sama dengan busana tradisional di suku Melayu Riau. Pakaian adalah brakat pakaian dan juga sarung sangket yang merupakan pakaian yang digunakan dengan cara dibungkus di sekitar pinggang. Baik motif yang digunakan oleh para pria dan wanita hampir sama. Rumah adat Sumatera Utara. Bolon adalah rumah adat Sumatera Utara. Rumah Bolon merupakan rumah dari suku Batak di Sumatera Utara. Bolon berarti besar, artinya rumah bolon adalah rumah besar karena memang ukurannya yang cukup besar. Rumah ini ditempati oleh 4-6 orang keluarga dengan bentuk persegi panjang. Dahulu rumah bolon merupakan tempat tinggal para raja di Sumatera Utara. Terdapat 13 kerajaan yang bergantian menempati rumah bolon. Untuk tarian Sumatera Utara yaitu tari tortor. Tari tortor merupakan salah satu tarian tradisional suku Batak yang tidak sembarang orang bisa untuk mempelajarinya. Tarian ini memerlukan latihan yang cukup untuk dapat membawakannya. Tarian ini biasanya hanya diadakan ketika pengukuhan seorang raja. Keunikan tarian ini adalah cawan yang diletakkan pada kepala dan lengan kanan kiri sang penari, sehingga para penari harus berusaha keras agar cawan ini tidak terjatuh. Yang ketiga yaitu Provinsi Jawa Barat. Pakaian adat Jawa Barat, bedahan. Baju ini sering dipakai oleh pedagang dan atau pengusaha. Bedahan ini pakaian untuk wanita masih memakai kebaya, tetapi lebih ke model pendek di depan, kunci tidak di tengah tetapi di tepi, dan hanya sebuah tombol korset. Untuk pria mengenakan jas putih dengan kemeja putih batin. Untuk versi modern menggunakan dasi busur hitam. Rumah adat Jawa Barat. Rumah adat Kasepuhan berbentuk keraton. Dulu, rumah adat ini didirikan pertama kali pada tahun 1529 oleh Pangeran Cakrabuana.
Karaton Kasepuhan ini sebenarnya perluasan dari Paku Wati, sehingga rumah ini terbagi atas beberapa bagian, diantaranya yaitu gerbang pintu utama, bangunan Pancaratna, dan Pangrawit. Jenis rumah adat Jawa Barat ini biasanya memiliki dua pintu utama di sebelah selatan dan di sebelah utara. Tarian adat dari Jawa Barat, yaitu tari merak. Tari merak menggambarkan ekspresi kehidupan burung merak. Tata cara dan gerakannya diambil dari kehidupan merak yang diangkat ke pentas oleh seniman Sunda Raden T.J. Somantri. Provinsi yang keempat yaitu Jawa Tengah. Pakaian adat Jawa Tengah untuk wanita yaitu kebaya. Kebaya merupakan salah satu pakaian adat yang dikhususkan untuk wanita. Kebaya ini biasanya dibuat dengan bahan tipis yang dipadukan dengan kain batik, songket, dan sarung. Kebaya Jawa Tengah memiliki ciri khas tersendiri, biasanya berwarna hitam dan keemasan. Kebaya ini dipadukan dengan jarik bercorak batik khas Jawa. Jawi Jangkep merupakan salah satu pakaian adat yang dikhususkan untuk pria. Jawi jangkep ini digunakan pada saat acara formal dan resmi saja dengan menggunakan atasan berwarna hitam. Rumah adat dari Jawa Tengah. Rumah adat Jawa Tengah adalah joglo. Keunikan dari rumah adat joglo ini terletak pada desain atapnya yang tinggi dan disangga menggunakan 4 tiang yang disebut soko guru. Jika dilihat, rumah joglo terlihat lebih besar daripada rumah adat Jawa Tengah yang lainnya. Rumah joglo pada umumnya dibagi oleh pendopo, peringgitan, omah, dalem, dan sentong. Tarian adat dari Jawa Tengah. Tari Gambyong. Tari Gambyong adalah salah satu seni tari tradisional yang sangat terkenal di Jawa Tengah. Umumnya, tari ini dipentaskan pada acara adat serta pagelaran kebudayaan yang dihadiri masyarakat luas. Tari Gambyong adalah salah satu jenis tarian yang berasal dari daerah Surakarta. Gambyong awalnya adalah tarian tunggal, namun saat ini berkembang menjadi tarian yang dilakukan oleh 3-5 orang. Tarian ini menjadi kebanggaan masyarakat Jawa Tengah dan masih dipelajari hingga saat ini. Untuk provinsi yang terakhir yaitu Provinsi Bali. Pakaian adat Bali. Pakaian adat Bali wanita terdiri dari kebaya dan kamen. Kebaya Bali tidak terkesan kemewahannya seperti kebaya Jawa yang selalu identik dengan glamor ala keraton. Motif pada kebaya Bali sangat sederhana, bahkan tanpa motif sama sekali. Kamen adalah bagian dari pakaian adat Bali berupa kain bawahan yang dikenakan masyarakat Bali. Bentuknya menyerupai sarung, yaitu berbentuk persegi panjang yang dibuat dari kain tertentu. Laki-laki dan perempuan mengenakan kamen yang berbeda. Untuk pria, umumnya mengenakan 2 lembar kain digunakan untuk menutup bagian bawah tubuh. Sebutan kamen sebenarnya adalah kain yang dipakai di bagian dalam. Rumah adat Bali. Rumah adat Bali aling-aling merupakan bagian kecil yang berbentuk seperti pos ronda yang biasanya berada di area pekarangan bagian depan. Jadi, bangunan rumah ini bisa dilihat ketika masuk ke dalam rumah adat Bali, karena merupakan pembatas antara angkul-angkul dengan pekarangan rumah serta niskala. Aling-aling juga dikelilingi tembok pembatas yang bernama penyeker, yang merupakan simbol antara aura positif dan negatif. Rumah adat ini difungsikan sebagai tempat untuk mempersiapkan alat upacara tradisional, tempat mengukir, atau juga tempat untuk menerima tamu. Tarian adat dari Bali. Tari pendet merupakan salah satu tarian khas Bali yang pada awalnya digunakan sebagai tarian bentuk pemujaan terhadap para dewa yang ditampilkan pada pura di Bali. Tarian ini dianggap sebagai penyambutan atas turunnya dewa ke bumi. Hal tersebutlah yang membuat tarian ini dijadikan sebagai tarian selamat datang di Bali oleh para seniman tari seiring berjalannya waktu. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa.